Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Alhamdulillah, panjatan, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, dan insyaallah nikmat ihsan. Dan tadi sore juga telah memberikan rahmat, mencurahkan rahmatnya, yaitu hujan. Karena hujan itu termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan sebab perantaraan beliaulah kita bisa mengetahui, bisa mengenal cahaya Islam dan cahaya iman. Melanjutkan pembahasan kita, di mana kemarin telah dibahas ya, pertemuan sebelumnya telah dibahas terkait adabnya orang yang belajar. Ada halaman 30. Faslun fi adabil muta'allimi. Kalau kitabnya sama halaman 30 ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, di dalam tubuh seorang manusia itu terdapat satu gumpal darah. Apabila satu gumpal darah ini, segumpal darah ini baik, maka seluruh badannya juga akan baik. Namun manakala segumpal darah ini buruk, jelek, maka seluruh badannya juga akan jelek. Ini dalam sebuah hadisnya. Kemudian kita melanjutkan, wayam bagi an yatawadha'a limu'allimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan. Wayam bagi, dan dianjurkan seyogyanya an yatawadha'a, untuk bersikap tawadu, limu'allimihi, kepada gurunya, wa yata'addaba ma'ahu, dan menampilkan sopan santun, menampilkan adab kepada gurunya, wa in kana asghara minhu sinnan, walaupun sang guru itu mungkin lebih muda. Kalau kita melihat bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i mempunyai murid Ahmad bin Hanbal. Ini di dalam ilmu fikih dan yang berkaitan dengan fikih, termasuk usul fikihnya. Akan tetapi di dalam ilmu hadis, Imam Syafi'i ini pernah meriwayatkan hadis dari muridnya itu, yaitu Ahmad bin Hanbal. Jadi di sisi lain murid itu berguru, tapi di sisi lain guru istilahnya menjadi murid kepada muridnya itu. Jadi Ahmad bin Hanbal berguru kepada Syafi'i, di sisi lain Asy-Syafi'i juga berguru kepada Ahmad bin Hanbal. Dan Ahmad bin Hanbal mengakui keagungan Imam Syafi'i di dalam masalah keilmuan, khususnya dalam ilmu fikih dan usul fikihnya, sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengakui bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal pengetahuannya tentang masalah hadis. Jadi guru menjadi murid, murid menjadi guru. Itu kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Karena mendahulukan adab, sopan santun. Wa aqalla syuhratan wa nasaban. Bisa jadi gurunya ini wa aqalla syuhratan, lebih sedikit masyhurnya, tidak begitu terkenal. Akan tapi walaupun si murid ini lebih terkenal, tetap dia harus tawadhu kepada sang guru. Jadi gurunya ini istilahnya wali mastur. Jadi dia tidak nampak, sementara muridnya itu masyhur, terkenal, dikenal di mana-mana. Bukankah kita tahu ya bahwa ulama-ulama kita, termasuk diantaranya Al-Imam An-Nawawi, itu
gurunya mungkin kalah masyhurnya dengan Imam Nawawi. Ada juga di sana misalkan namanya Sibawayh, punya guru Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Akan tapi Sibawayh lebih terkenal di dalam bahasa, di dalam lughah Al-Arabiyah. Banyak ulama-ulama yang seperti ini di mana muridnya justru lebih terkenal daripada gurunya. Termasuk ini Ibnu Malik. Ibnu Malik di dalam, kalau mungkin teman-teman tahu, Alfiyah Ibnu Malik, yaitu ada nadhaman masalah nahu sebanyak 1000 bait. Itu gurunya yang mana adalah Ibnu Mu'ti, itu kalah kemasyhurannya, kepopulerannya dibandingkan Ibnu Malik ini. Akan tetapi walaupun seperti itu, adab daripada Ibnu Malik kepada gurunya sangat luar biasa. Sopan santun yang beliau tampilkan kepada gurunya tidak ada bandingannya. Wa nasaban, dan juga nasabnya. Barangkali mungkin muridnya kalau kita contohkan sekarang, muridnya mungkin keturunan habaib, sementara gurunya adalah ya keturunan petani. Tapi tetap dia akan beradab kepada gurunya. Karena yang sekarang dipandang itu bukan keturunan siapa-siapanya, akan tapi ilmunya. Bukan karena kegusannya, ya kan, akan tapi keilmuan yang dimiliki oleh sang guru itu tadi. Wasalahan wa ghairu dzalika, atau bahkan mungkin gurunya itu dilihat dari kesalehannya, ya kan? Kesalehannya itu mungkin lebih sedikit. Misalkan muridnya itu luar biasa, duha tidak pernah bolong, tahajud tidak pernah ditinggalkan, rawatib qobliyah ataupun ba'diyah tidak pernah bolong sama sekali. Sementara gurunya mungkin sekali-kali enggak melaksanakan duha gitu ya, sekali-kali tidak melaksanakan tahajud, sekali-kali mungkin rawatibnya ditinggalkan. Akan tapi karena hal ini yang dipandang adalah ilmunya, selama tentu gurunya tidak terang-terangan melakukan maksiat. Ini kan adalah hal-hal yang sunnah ya, yang tadi disebutkan. Apakah tahajud wajib? Kan tidak wajib. Nah, wa ghairu dzalika, dan selainnya. Wa yatawadhu lil ilmi, lebih utama murid itu yatawadhu, bertawadhu lil ilmi, kepada ilmu. Ilmu itu adalah isim sifat ya, di mana ilmu itu bisa menghinggap pada diri seseorang, atau bahkan bisa ditulis dalam sebuah kertas. Ilmu itu kan begini. Jadi walaupun ilmu itu sebenarnya adalah mayanfa, bukan adalah yang ditulis, bukan. Ilmu itu adalah yang bermanfaat, menjadikan, menuntun dia pada jalan kebaikan, bukan hanya sekedar ditulis saja. Akan tapi murid itu tetap harus menghormati ilmu, termasuk diantaranya buku-buku yang membahas tentang keilmuan. Bahkan walaupun buku tersebut tidak membahas agama, misalnya anggap saja misalkan ilmu sains, ilmu matematika, terus kemudian kita jadikan keset kayak gitu, nah jelas ini tidak boleh juga gitu. Terus kemudian kita dibuat sebagai ditaruh di tempat sampah, nah itu kan tidak menghormati. Apalagi memang membahas terkait masalah agama seperti Al-Quran apalagi. Nah, jadi murid harus menghormati ilmu. Fabi tawadhu'ihi lil ilmi yudrikuhu, maka dengan sebab tawadhu'nya murid itu kepada ilmu, yudrikuhu, maka dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Faqad qalu nadhman, para ulama mengatakan dengan berupa nazam, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu adalah pantangan, ilmu itu adalah musuh lil fatal muta'ali, kepada seseorang yang sombong. Al fatal muta'ali, pemuda yang sombong. Jadi pemuda itu kemudian dia sombong, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ada dua orang dalam hal ini yang kemudian dia tidak akan mendapatkan ilmu. Satu, orang yang sombong. Ketika orang yang sombong ini, nasihat yang diberikan kepada dirinya karena dirinya merasa lebih hebat, biasanya tidak akan menerima. Yang kedua adalah orang yang pemalu. Seorang pemalu,
malunya malu akut. Kalau hanya malu biasa gitu kan ya nggak masalah. Ini malu akut, sehingga padahal dia tidak tahu, akhirnya tidak bertanya. Kenapa? Karena malu. Makanya dua jenis orang ini dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmu akan menjadi pantangan bagi dia. Sudah jelas dia mempunyai permasalahan dan tidak tahu hukumnya, dia tidak bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Dalam hal ini orang yang mempunyai agama lebih luas. Kasaili harbun lil makanil ali, sebagaimana banjir itu akan menjadi pantangan bagi tempat yang tinggi. Jadi banjir itu tidak akan sesuai dengan banjirnya, proporsional ya. Dia tidak akan melampaui tempat yang tinggi selama banjirnya jelas lebih besar gitu kan. Tidak akan sampai ke atas. Nah, ilmu juga sama. Karena dia merasa tinggi, akhirnya ilmunya cuman sampai di kakinya aja, tidak meresap ke dalam jiwanya, tidak meresap ke dalam hatinya. Kenapa? Sombong itu tadi. Sebagaimana air itu hanya sampai di bawahnya saja, dia tidak akan naik ke tingkat yang paling atas, ke tempat pucuknya itu, pucuk tempatnya itu. Wayam bagi an yang qada li muallimihi. Kemudian anjuran berikutnya seorang murid itu an yang qada li muallimihi, hendaknya dia tunduk kepada gurunya. Jadi dia mempunyai ketundukan yang sangat luar biasa. Ya tentunya ketika gurunya itu tidak menyuruh dalam kemaksiatan. Ketika gurunya sudah menyuruh dalam kemaksiatan, ya tentunya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ceritanya taat kepada makhluk ketika urusannya itu adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yushawiruhu fi umurihi, wa yushawiruhu dan musyawarah, minta pendapat kepada gurunya fi umurihi dalam urusan-urusannya. Pak guru, Pak Ustadz, Pak Kiai, saya begini-begini, ini gimana solusinya? Nah, kalau nggak ada kerjaan, minta solusi ke guru ya. Ini macet, ini bisa barangkali bisa dijampi-jampi Pak Guru pengelaris gitu. Itu dukun ya. Oh ya, dijampi-jampi itu kan. Kemudian disuruh bawakan beras 7 rupa sama bunganya juga. Terus sama ayam warna hitam. Ayam apa namanya itu? Ayam itu ini segala macam. Guru macam gini, udah antum tinggalkan dukun. Bukan karomah lagi ya, satu-satu ya. Nah, wa yushawiruhu fi umurihi, dalam urusan-urusannya. Wa yaqbalu qaulahu, dan menerima saran ucapan dari guru itu. Jadi kalau dia datang minta saran kemudian gurunya itu menyarankan, maka harus diterima. Kal maridil akili yaqbalu qaulat tabibin nasihil hadiki. Sebagaimana orang yang sakit dan berakal, yaqbalu qaulat tabibin nasihil hadiki, dia menerima ucapannya dokter yang sering memberi nasihat, dokter yang memang menasehati dengan sungguh-sungguh, al-hadiki, dan juga cerdas. Dokternya bukan dokter abal-abal. Bagaimana kalau misalkan ada orang sakit, terus dokter memberikan resep, ya kan? Ini Pak, resepnya seperti ini, diminum 3 kali sehari. Kira-kira orang yang sakit dan dia memang berakal gitu kan, waras, diminum nggak 3 kali sehari? Karena memang wajar. Tidak mungkin kemudian ini dokter ngada-ngada, masa ini pil 3 kali, sudahlah saya bagi 3 saja 1 pil ini, akhirnya dipotong jadi 3 dimakan. Nah ini jelas nanti ya tidak akan berhasil. Walaupun kesembuhan datangnya dari Allah, tapi kan Allah memberikan obat, memberikan perantara itu tadi. Wahada aula, dan dalam hal ini, dalam masalah ilmu itu jelas lebih utama. Kalau dalam masalah kedokteran, kalau dalam masalah penyakit tadi antum harus menerima saran daripada sang dokter, lalu bagaimana kalau dalam masalah keagamaan? Maka jelas ini lebih aula, bahkan lebih wajib seperti itu. Naam. Faslun. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Ini penting ya, fasal yang di sini ini sangat penting sekali. Janganlah kemudian seorang murid itu belajar illa mimman kamulat ahliyatuhu, kecuali belajar kepada orang yang memang sempurna keahliannya. Antum kalau ingin belajar fikih, nyari ustadz yang memang punya pengetahuan dalam ilmu fikih. Kalau antum ingin memperdalam masalah sirah nabawiyah,
carilah seorang guru yang memang mengerti dalam masalah sirah dan ilmu-ilmu yang lain, termasuk juga dalam gramatika. Ketika antum ingin mengetahui gramatika, ya cari orang yang mengerti dalam hal itu. Jangan kemudian orang yang tidak mengerti di dalam masalah fikih, lalu kemudian apa? Dia dijadikan guru. Pernah suatu kejadian seperti ini, saya rasa mungkin antum tahu sebagiannya. Ada seseorang yang dipanggilnya ustadzah ya. Kemudian dia sudah ditokohkan, terlanjur ditokohkan. Ada pertanyaan, Bu ustadzah, ini gimana hukumnya suami minum air susu istrinya? Apakah kemudian suaminya itu jadi anaknya? Suamiku, anakku, tapi bukan anakku, sinetron. Apa katanya sang ustadzah ini? Mengatakan itu bahaya, itu suaminya akan menjadi anaknya, dan ini rekamannya masih ada. Nah, jadi anak sesusuan, suami sesusuan, wah ini repot ini, ya kan? Ini contohnya seperti itu. Dan ternyata jawabannya seperti ini. Padahal di dalam ilmu fikih yang rendah di dalam masalah fikih, khususnya fikhun nikah, itu kan ada 3 syarat. Pertama, yang menyusu itu tidaklah sampai 2 tahun, ya kan? Setahun, setahun setengah, pokoknya tidak sampai 2 tahun. Yang kedua, ya kan, si bayi ini, ya kan, si bayi ini minum susunya itu tidak kurang dari 3 kali dan masing-masing mengenyangkan. Jadi 1 kali minum, dia kemudian sudah puas istilahnya, itu berarti sudah kenyang 1 kali. Nyusui lagi sampai 3 kali. Itu kan diantara syaratnya. Nah, ketika si bayinya sudah umur 20 tahun ke atas, ya jelas tidak akan jadi, Mas. Tidak akan jadi anaknya. Dan tidak ada seorang pun, ya kan, dari madhab-madhab yang 4 secara khusus yang kemudian berpendapat seperti ini, kecuali sang ustadzah tadi. Nah, jadi hal ini tentu ketika antum ingin mempelajari fikih, maka carilah orang yang memang ngerti dalam ilmu fikih. Kalau sekarang mudah ya, di pondok-pondok pesantren itu sudah ustadz yang ngajar fikih, oh itu sudah ngerti. Ustadz yang ngajar sirah berarti memang bidangnya di sana. Ustadz yang ngajar ini berarti bidangnya di situ. Jangan kemudian hanya karena terkenal saja, ya kan? Karena terkenal kemudian diburu oleh banyak orang, lalu akhirnya dijadikan panutan, dijadikan guru. Ya kalau terkenal kemudian memang sesuai dengan keilmuannya, itu nggak apa-apa. Nah, jadi harus ini ya, gurunya itu memang mengetahui lah, walaupun tidak ahli banget, ya kan? Tapi dia tahu. Wa dhaharat diyanatuhu, dan telah nampak keagamaannya. Jadi dia dalam beragama tidak sembarangan. Dia benar-benar berpegang teguh pada keagamaannya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan pengetahuannya tentang keilmuan yang dia bidangi, dia sudah tahqiq. Dia sudah mengerti. Walaupun tidak mendalam secara benar-benar dalam, tapi dia sudah mengerti. Wastaharat siyanatuhu, dan sudah menyebar, sudah terkenal siyanatuhu, penjagaan dirinya terhadap maksiat. Jadi ketika ada maksiat, dia tidak ikut nimbrung. Orang-orang sudah paham itu. Kalau saat ini tidak bisa nih kalau diajak main minum-minuman, ya kan, minum khamr. Saat ini nggak bisa nih kalau kemudian kita ajak judi-judian. Nggak bisa nih kalau saat ini diajak kemudian misalkan nari sama biduan, nggak bisa gitu. Jadi memang punya seperti itu, punya karakteristik, sudah terkenal di mana-mana kayak gitu. Faqad qala Muhammad ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin seorang tabi'in, beliau berkata, wa Malik bin Anas, dan Malik bin Anas juga berkata, Imamul Madhab Maliki, wa ghairuhuma minas salaf, dan juga selain mereka dari ulama salaf. Jadi mereka mengatakan apa? Hadzal ilmu dinun. Hadzal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama. Karena memang agama tegak dengan ilmu, Mas. Al-Islamu, hayatul Islami al-ilmu. Kehidupan Islam itu ilmu. Wa hayatul ilmi at-ta'allumu. Dan kehidupannya ilmu adalah dengan
dengan belajar. Nggak bisa antum menghilang selama 3 bulan, pulang-pulang langsung jadi mufassir. Nggak bisa. Nah, siapa ada dulu? Dia awalnya tukang sulap tahun 2000-an. Terus dia lama menghilang sekitar 3 bulanan. Muncul di TV ya, langsung jadi mufassir. Dan gaya tafsirnya tidak mengikuti penafsiran ulama terkait penafsiran yang dia tafsirkan. Nah, itu jelas tidak bisa seperti itu. Hadzal ilmu dinun. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka oleh karena itu lihatlah amman dari siapa ta'khuduna dinakum, di mana kalian mengambil agama kalian itu. Ya kan? Jadi gurunya ini siapa? Makanya kita kalau ingin melihat seseorang, ya kita lihat gurunya gitu. Gurunya ini siapa? Kemudian dicocokkan pemikiran gurunya itu dengan pemikiran ini, apakah sama? Ya kan? Jangan kemudian karena terkenal lalu mengatakan bahwasanya apa? Jilbab itu nggak wajib dalam Islam. Yang wajib itu adalah berpakaian sopan. Padahal kategori sopan itu seperti apa gitu? Jilbab, kerudung segala macam itu nggak wajib katanya. Dan ini dianggapnya orang yang mengerti agama gitu kan. Dan jelas ini sudah dibantah oleh kami, dibantah oleh ulama-ulama kami, bahwa pendapat ini tidak sejalan dengan pendapat Islam. Hanya saja karena dia memang terkenal sekali, ya kan? Banyak orang yang kemudian berguru kepada orang tersebut. Nah, jadi harus dilihat ya gurunya itu siapa. Termasuk juga ada seseorang yang mengatakan begini. Sekali lagi dia terkenal juga. Apa katanya? Kita itu tidak mungkin masuk surga itu hanya karena mengucapkan la ilaha illallah. Padahal dalam sebuah hadis sahih mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadisnya sahih. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini mengucapkan la ilaha illallah lalu kemudian dia mati, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kemudian dia mengatakan, masa kita masuk surga hanya dengan ucapan? Kita masuk surga itu dengan amal. Ya betul, dengan amal. Tapi kalau kemudian menafikan adanya hadis ini, padahal sudah sahih, ya kan, ditampilkan di dalam Bukhari, Muslim dan juga kitab-kitab lainnya, kemudian mengatakan seperti ini. Anehnya banyak juga pengikutnya gitu. Pengikutnya banyak. Nah, wa alaihi, dan wajib pula atas seorang murid an yanzura muallimahu bi'ainil ihtiram. Dia melihat kepada gurunya dengan pandangan memuliakan. Jadi antum punya guru khusus nih, antum belajar ke dia, ya kan, belajar ke beliau, ilmunya beliau istifadah, ambil sebanyak-banyak manfaat ilmu dari beliau, maka antum harus menghormati. Karena memang penghormatan ini bukan semata-mata memang keinginan apa? Keinginan sang guru, tidak. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda begini, laisa min ummati man lam yarham kabirana, man lam yarham sagirana wa yuwakkir kabirana wa ya'rif li alimina haqqahu. Tidaklah tergolong golongan kami, bukan golongan Rasulullah. Laisa min ummati, laisa minna. Tidaklah tidak termasuk golongan umat Rasulullah. Siapa yang pertama? Tidak menyayangi yang lebih muda, karena dia senior gitu ya, semena-mena kepada juniornya. Kemudian yang kedua, tidak menghormati yang lebih tua. Mentang-mentang sudah sepuh, sudah jalannya sudah tertatih-tatih, maka ada anak muda yang kemudian mengejek-ngejek dan segala macam. Kalau pakai tongkat, tongkatnya disembunyikan gitu. Dan yang ketiga, wa ya'rif li alimina haqqahu, dan tidak mengerti li alimina, kepada alim kami, kata Rasulullah, kepada orang yang alim di antara kami, haqqahu, yaitu haknya. Jadi nggak ngerti haknya. Dan di antara hak seorang alim adalah mereka harus dimuliakan. Dimuliakan bukan berarti mengkultuskan, tidak. Jadi memuliakan. Jangankan kepada guru ya, kepada orang saja, ya kan, kita harus memuliakan.
apalagi kepada orang yang telah mengajari kita ilmu. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah sendiri memerintahkan kepada Rasulullah untuk tawadhu. Tawadhu kepada siapa? Liman ittaba'aka minal mu'minin, yaitu kepada orang-orang yang ikut engkau wahai Rasulullah, minal mu'minin. Jadi Rasulullah kepada umatnya juga tawadhu. Lalu bagaimana kita kepada orang lain yang lebih sepuh, bahkan orang itu telah mengajari kita ilmu. Wa ya'taqidu kamala ahliyatihi, bahkan seorang murid itu benar-benar meyakini kalau kemudian gurunya itu sudah sempurna keahliannya. Walaupun sebenarnya tidak begitu, tapi ini adalah husnudzan, dan husnudzan tidak pernah berdosa. Beda dengan suudzan. Suudzan dan husnudzan itu adalah sesuatu yang berbeda. Tapi kalau kemudian husnudzan kan begitu, maka itu nggak akan berdosa walaupun antum salah. Misalkan ada seseorang pakai peci, kemudian pakai sarung, atau bahkan pakai gamis gitu kan. Ternyata dia preman, dia pakai gamis hanya karena kemarin ada tetangganya yang hajian, kemudian dikasih gamis. Lalu di dalam batin, ini ustadz ini. Ustadz dari mana ya? Ini dari penampilan ini ulama ini gitu. Padahal preman gitu misalnya. Lah, dalam hal ini antum tidak akan berdosa. Walaupun sangkaannya antum itu salah. Kenapa? Karena husnudzan. Wa rujhanahu ala tabaqatihi, dan juga seorang murid itu meyakini gurunya itu rujhan. Rujhan itu unggul ala tabaqatihi, di atas perantaraan sang guru itu. Jadi gurunya itu mungkin mempunyai teman satu halaqah, teman satu majelis dulunya. Jadi misalkan ada fulan. Ternyata ini menjadi ustadz misalnya, yang di sana juga jadi ustadz, tapi kebetulan antum menjadi muridnya sang ustadz ini. Maka antum harus meyakini bahwa guru saya memang lebih unggul dari ustadz yang lain. Secara husnudzannya antum seperti itu. Fa innahu aqrabu ila intifa'i bihi, karena hal demikian itu lebih dekat untuk membawa manfaat. Kalau antum sudah menganggap gurunya itu enggak ada apa-apanya, gurunya itu apa ini, bodoh kok jadi guru, seperti itu misalnya, maka kemanfaatan ilmu yang antum dapatkan dari guru itu sudah tidak akan manfaat ketika antum punya keyakinan seperti ini. Tapi ketika antum husnudzan, walaupun antum salah kayak gitu, itu tidak mengapa. Wa kana ba'dul mutaqaddimina idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Dulu orang-orang mutaqaddimin, yaitu orang-orang salaf, ketika mereka berangkat menuju kepada guru mereka untuk belajar, untuk mengambil faedah, maka apa? Tasaddaqa bi syai'in. Sebelum nyampe ke rumahnya mereka sedekah dulu sama orang-orang, sama pengemis, sama orang yang membutuhkan di pinggir jalan, sedekah dulu. Waqala, di saat sedekah mereka mengatakan, Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, ustur, tutupilah aiba muallimi, aib guru saya, anni, dari aku. Jadi biar kemudian gak ngelihat aibnya. Karena kalau misalkan murid ngelihat gurunya kok ada aib gitu kan, ketahuan aibnya, itu gimana kira-kira muridnya itu? Maka murid akan berpaling, maka murid akan nyari guru yang lain, kan begitu. Makanya dianjurkan untuk berdoa seperti ini. Wala tadhhab barakatu ilmihi wala tudhhib barakata ilmihi minni, dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya ya Allah, minni, dari aku. Ada seorang kiai yang kemudian ketahuan nyabu gitu. Nyabu, kemudian di penjara dia gitu. Punya muridnya ratusan, bahkan mendekati ribuan. Gus sebenarnya, keturunan dari kiai gitu. Nyabu, masuk penjara, kemudian dibebaskan. Setelah dibebaskan nyabu lagi gitu, nyabu lagi, masuk penjara lagi. Itu berulang sampai 3 kali kurang lebih. Akhirnya dari yang ratusan mendekati ribuan, nggak ada sama sekali muridnya sudah. Semuanya sudah, ya gimana mau berguru sama orang seperti ini, ya kan? Di atas mimbar mungkin ini segala macam, ya kan? Di depan muridnya mungkin mengajarkan ini, tapi nyabu gitu. Dan jelas nyabu itu adalah masuk dalam hal-hal yang minal muskirat, hal-hal yang memabukkan, dan itu dilarang di dalam agama. Itu sangat melenceng sekali.
ya muridnya bubar, sehingga bangunannya sekarang ya sudah jadi seonggok bangunan. Untung ada masjidnya, orang masih bisa Jumatan ke sana, tapi pondoknya sudah sepi sama sekali. Kemudian waqala Ar-Rabi sahibus Syafi'i, Al-Imam Ar-Rabi sahibus Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Sahib bermakna murid di sini, rahimahumallahu taala. Beliau mengatakan begini, menceritakan pengalamannya di saat belajar kepada gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Mengatakan begini, ma ijtara'tu an ashrabal ma'a wasy-Syafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu. Ma ijtara'tu, aku itu tidak berani, an ashrabal ma'a, untuk minum air, wasy-Syafi'i yanzuru ilayya, sedangkan Imam Syafi'i melihat ke saya. Jadi kalau gurunya melihat, Imam Syafi'i melihat kepada Imam Rabi, beliau untuk ngangkat gelas untuk minum yang memang disediakan itu malu, nggak berani. Kenapa? Haibatan lahu, ini maf'ul li ajli, haibatan lahu, karena wibawanya beliau. Jadi sangat menghormati Imam Syafi'i sampai begini. Warwina an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, min haqqil alimi alaika, termasuk haknya alim yang harus engkau tunaikan, haknya seorang guru, seorang muallim yang harus engkau tunaikan. Pertama, antusallima 'alan nasi amatan, kamu mengucapkan salam kepada manusia secara umum. Wa takhussuhu dunahum bi tahiyyatin, dan menghususkan guru itu selain orang-orang yang umum tadi, bitahiyyatin, dengan salam yang lain. Jadi kalau gambarannya sebagaimana beliau katakan ini, kalau kita misalkan masuk ke majelis, ya kan, yang memang majelisnya guru antum ngajar, secara umum antum salamnya 2 kali. Salam pertama kepada siapa? Kepada hadirin manusia secara umum, nanti mendekat ke ustadznya, assalamualaikum Ustaz. Ada salam kedua. Jadi ini tuntunan yang beliau sampaikan ke kita. Jadi pertama, antusallima 'alan nasi ammatan, yang kedua, wa takhussuhu dunahum bi tahiyyatin, dan engkau khususkan salam itu dunahum, kepada selain orang-orang yang umum itu, bi tahiyyatin, dengan salam yang lain. Jadi gurunya itu dikhususkan lagi. Nah, karena guru itu kan tidak umum, akan tapi khusus. Jadi antum punya guru khusus nih, nah itu dikhususkan. Wala tusyiranna 'indahu biyadika, yang kedua, janganlah engkau yang kedua, wa anta jilisa amamahu, hendaknya kamu duduk di depan sang guru. Pernah suatu ketika ada Rasulullah di saat itu sedang ngajar. Di antara hari yang beliau ngajar itu hari Kamis. Ketika ngajar banyak ini, sahabat banyak, tiba-tiba ada 3 orang datang bareng. Terus kemudian orang yang pertama mengucapkan salam, assalamualaikum, dijawab oleh orang-orang. Kemudian dia membelah lautan manusia, ya kan, terus maju sampai ada di hadapan Rasulullah. Dan orang-orang pada ridho gitu. Kalau nggak ridho kan ada aturan kemarin, kalau nggak usah maju, maka dia tidak boleh maju. Orang-orang pada ridho, mempersilahkan, sudah duduk di depan. Orang yang kedua datang juga ke majelis, tapi sembunyi di belakang gitu. Jadi orang kan banyak nih, itu kalau masjid itu sampai di luar gitu, sambil sembunyi gitu, malu sama Rasulullah. Dan orang yang ketiga, dia malah acuh, dia tidak duduk di majelis Rasulullah, kemudian dia pergi. Kemudian diselesai halaqah, Rasulullah kemudian mengatakan sahabatnya, tahukah kalian 3 orang tadi? Kemudian Rasulullah menjelaskan, yang pertama, dia itu adalah orang, sahabat tentunya ya, adalah orang yang benar-benar mengharap rahmat Allah. Dia mengharap pintu ampunan Allah. Dia mengharap tambahan ilmu dari Allah. Kemudian dia masuk majelis, mendekat ke majelis kita, dan dia benar-benar mendapatkan apa yang diinginkan. Yang pertama. Yang kedua, dia hadir di majelis tapi di belakang sembunyi-sembunyi, ya kan, malu sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan,
itu orang yang kedua itu malu sama saya. Kok Rasulullah tahu? Ya Jibril ya sudah memberikan informasi kepada Rasulullah. Malu, sehingga akhirnya Allah juga malu sama orang itu. Jadi dia tidak mengajukan sama sekali keilmuan, cuman dia mau tampil itu rasanya gimana? Merasa dirinya mungkin gak pantas di majelis Rasulullah, saya banyak dosa ini segala macam. Dan orang yang ketiga adalah orang yang tidak mau pada rahmat, tidak mau pada keberkahan, tidak mau sama ilmu, sehingga berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pilih dari tiga ini, mau jadi yang mana? Yang satu, yang dua, atau yang tiga? Jadi di sini beliau mengatakan wa anta jilisa amamahu, duduk di depannya. Wala tusyiranna indahu biyadika, dan janganlah kamu mengisyaratkan, menunjukkan biyadika dengan tanganmu. Jadi misalkan Ustaz, itu Ustaz, tolong ambilkan misalnya gitu. Jadi mengisyaratkan dengan tangan di hadapan sang guru. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang menurut Sayyidina Ali disebutkan ini, itu termasuk su'ul adab. Termasuk galilul adab. Yang tidak punya adab, yang tidak punya tata krama, yang tidak punya sopan santun. Wala tagmizanna bi ainaika, dan juga janganlah mengedipkan mata kepada ustadznya. Kalau mengedipkan dalam artian memang harus kan biasa ya gitu ya, itu nggak masalah. Ini nggak sengaja, apalagi ustadznya masih muda dan muridnya santriwati, itu jelas nggak boleh gitu kan. Atau misalkan antum di kampus gitu kan, laki-laki, ternyata dosennya adalah perempuan, dosen wati, ya kan, guru, ustadzah misalnya, itu nggak boleh, tidak boleh. Walaupun misalkan si gurunya ini seumpama ya istrinya sendiri. Kenapa? Karena hal ini tentu akan mengganggu yang lain. Itu tetap nggak boleh. Ya kalau istrinya mungkin tidak sampai haram ya. Gitu. Kalau orang lain jelas haram. Kedipkan mata dalam artian tertentu. Atau misalkan ingin mengejeknya dalam artian tertentu, itu tidak boleh. Tayyib. Wala taqulanna, ini juga yang paling penting, jangan sampai kamu mengatakan wahai murid, qala fulanun khilafan liqaulika. Guru, qala fulanun, itu ustadz itu mengatakan khilafan liqaulika, enggak sama dengan ucapan sampean. Itu kan gurunya merasa ini ya, merasa kayak diruntuhkan kayak gitu kan. Makanya murid hendaknya memang benar-benar menjaga. Benar-benar menjaga. Pernah suatu ketika ada seorang bilang ke saya begini, Ustaz, cuman untungnya ya kan tidak di hadapan orang umum gitu. Walaupun sebenarnya di hadapan orang umum ya sebenarnya kita bisa menjawab, guru itu bisa menjawab sebenarnya. Cuman ketika seperti ini seakan-akan dia membandingkan bahwa oh dia lebih baik dari sampean gitu. Mengatakan begini, kenapa sampean kalau di rakaat pertama Maliki Yaumiddin dipanjangkan dan rakaat kedua Maliki Yaumiddin dipanjangkan, dipendekkan. Kemudian padahal yang kami tahu ya Maliki Yaumiddin saja gitu. Akhirnya kami jelaskan bahwa di dalam pembacaan dalam surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin itu terdapat dua qiraah. Dan qiraah yang terkenal di antara kita ya kan, yang sering dibaca adalah dengan memanjangkan. Sementara qiraah yang mutawatirah yang lainnya itu ada Maliki Yaumiddin. Sebagaimana Maliki Yaumiddin di dalam Malikin Nas, yaitu di dalam surat An-Nas. Malikin Nas, bukan Malikin Nas kan bukan kayak gitu. Jadi ada dua qiraah dan dua qiraah ini sama-sama mutawatir. Dan itu boleh gitu. Jadi seandainya ustadznya antum itu mengatakan nggak boleh seperti ini, ya tentunya dia harus mempertanggungjawabkan. Ya kan begitu. Siapa yang tidak memperbolehkan sementara di sana ada qiraah. Dan ini sudah difatwakan oleh beberapa ulama. Artinya apa? Memang di rakaat pertama itu harus lebih panjang dari rakaat yang kedua. Di antara salah satu caranya menggunakan dua qiraah itu. Qiraah pertama yaitu riwayatnya Asim, yang kedua adalah qiraahnya Abu Amr. Jadi itu bisa dipraktekkan. Selama itu memang mutawatir, kita tidak perlu ada sanad. Ketika sudah mutawatir, antum baca seperti ini sanadnya kemana? Coba kalau saya tanya, masing-masing dari sini punya sanad nggak bacaan qiraah yang antum
Quran itu? Nggak harus, karena memang mutawatir. Lebih utama ada sanadnya, itu jelas lebih utama. Kami ada, tapi tidak wajib. Selama memang mutawatir dan memang seperti antum baca wadduhe, ya kan? Itu mutawatir itu, Mas. Mutawatir wadduhe, yaitu dengan membaca imalah. Silahkan saja. Boleh, diperbolehkan. Selama antum memang tahu ilmunya gitu. Walaupun nggak punya sanad, tahu ilmunya. Oh, dalam ternyata bisa dibaca seperti itu. Nah, akhirnya ya ketika hal itu ditanyakan di hadapan sang guru, kemudian di hadapan murid-murid lainnya, kalau bisa menjawab untung gurunya. Coba kalau misalkan nggak bisa menjawab, maka dia mungkin ada beberapa murid, guru saya kok nggak bisa jawab, berarti guru saya nggak ngerti ini, udahlah kita nyari guru lain. Takutnya seperti itu. Makanya beliau jangan sampai mengatakan begini, wala taghtabanna indahu ahadan, dan jangan sampai menggibah orang lain di hadapan sang guru. Wala tusyawir jalisaka fi majlisi, dan jangan musyawarah sendiri di majelisnya sang guru dengan temannya. Jadi gurunya menerangkan, di sana musyawarah juga gitu kan. Dan ini banyak sekali terjadi. Wala ta'khudh bi thawbihi dhaqama, dan jangan sampai menarik bajunya. Misalkan ingin bertanya, tapi Ustaz tunggu dulu Ustaz, saya ingin bertanya misalnya, sampai ditarik. Karena kenapa? Ini pernah terjadi. Beliau mengatakan begini karena pernah terjadi. Wala tulihu alaihi idza kasala, jangan sampai memaksa kalau gurunya memang kondisinya lagi mungkin capek dan sebagainya, malas. Wala tu'rid ayatashba min tuli subati, dan jangan sampai kamu merasa bosan. Jangan sampai merasa, tashba itu artinya asalnya kenyang ya. Kenyang itu kan sudah puas, nggak mau nambah lagi. Jangan merasa puas min tuli subati, karena lamanya sang guru ngajar. Ya kan? Jangan sampai kemudian merasa kok lama banget gitu. Nggak apa-apa. Ya namanya saja dalam rangka belajar memang seperti itu. Kami dulu di saat mondok itu paling sebentar tuh 1 jam. Umumnya 2,5 jam. Umumnya kita belajar 2,5 jam sama guru. Nah, jadi nggak apa-apa, selama nggak sampai seharian kan nggak. Seharian tuh daurah Mas, daurah seminar seharian gitu. Nah, baik, alhamdulillah ini pembahasan kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu. Monggo. Waalaikumsalam. Ta'limul muta'allim. Ilmu itu tadi dikatakan sebuah isim. Sifat. Ilmu itu kadang tertulis, kadang disampaikan. Bahkan mengatakan pengalaman adalah ilmu, begitu. Nah, bagaimana ya kita ini untuk mengajarkan sebuah ilmu dari pengalaman itu? Nah, itu yang paling utama. Yang kedua, diajar tadi tentang ada beberapa beradab kepada seorang ustaz dalam penyampaiannya, majelisnya. Di era sekarang ini bahkan terbuka, ya. Bukan hanya membandingkan yang sudah ada, didebatkan, yang sudah ada perbedaan itu dimunculkan lagi. Adab. Berarti kalau itu termasuk adab, ya kita nggak perlu mengikuti. Bagi kita sendiri misalnya. Contohnya daerah sini umpamanya saya lah. Kita itu nggak cocok dengan pemahaman saya umpamanya. Nanti kita bertanya tentang hal itu. Itu apa termasuk adab yang perlu kita lakukan atau tidak? Iya. Adab itu kan kata orang desa, adab itu atas ini. Dan memang dirasakan di desa itu. Iya. Kalau nggak ada adab, itu nggak akan tadi meresap masuk ke jiwa. Kesabutnya masuk ke jiwa. Nah itu yang kedua. Iya. Jadi yang pertama, ilmu itu dari sisi bahasa adalah isim sifat. Ada di sana isim jamid, ada isim sifat. Isim sifat itu dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Beda dengan isim jamid. Isim jamid seperti kursiyun, kitabun dan sebagainya, itu isim jamid. Kalau al-ilmu itu adalah isim sifat. Dia bisa bertengger pada sesuatu.
Di antaranya bertengger pada apa? Bertengger pada manusia. Sehingga manusia yang mengerti ilmu disebutlah dengan alim. Jamaknya itu ulama. Bagaimana kemudian memposisikan seorang yang alim ini, memposisikan ilmu itu? Ilmu itu sebagaimana tadi disampaikan bahwa adalah yang benar-benar bermanfaat. Bisa kemudian menuntun seseorang itu pada jalan kanan, pada ashabul yamin, bukan ashabus shimal. Ketika ilmu yang dia miliki saja berupa yang ada di kitab, ya kan, kalau sekarang yang ada di PDF begitu kan, itu masih hanya berupa tulisan saja. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan apa? Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu yang ada di hati, bukan yang ada dalam tulisan-tulisan. Ini adalah kitab, adalah tulisan saja. Hanya saja walaupun ini tulisan tapi kaitannya tetap dengan ilmu, tetap kita harus menghormatinya. Di antara penghormatan kepada ilmu itu, kalau kita memposisikan sebagai buku, ya kita tentunya tidak menaruhnya sembarangan, apalagi di situ ada firman, ayat ataupun hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau kemudian sekarang kondisinya saat ini, kalau kemudian memunculkan yang memang sudah ada perbedaan, ya kita lihat dulu ya. Kalau pertanyaan itu terkadang kan memancing, pertanyaan itu kadang memancing, Pak. Bisa jadi yang bertanya itu sudah tahu sebenarnya, hanya saja mungkin kawannya itu nggak tahu, ya kan? Dan rasanya memang perlu untuk dimunculkan, itu tidak masalah, selama tidak menyebutkan nama tertentu. Karena kalau sudah menyebutkan nama tertentu, ya kan, secara spesifik, secara khusus, maka itu apalagi di tempat yang banyak ya, ada di sana murid-murid banyak, kemudian gurunya juga ada, maka hendaknya nama ini tidak disebutkan, kecuali memang perlu untuk disebutkan. Misalkan dia sudah mulai menyesatkan orang-orang. Jenggot semakin panjang, maka semakin goblok karena otaknya tertarik dengan jenggotnya. Kan ada yang mengatakan begitulah. Kita mungkin perlu untuk menyebutkan namanya, ya kan? Tapi saya nggak akan menyebutkan nama di sini. Nah, dalam hal itu apakah ini termasuk adab? Yaitu tadi, kalau memang diperlukan disampaikan, kalau tidak disampaikan ini umat akan terpecah belah, maka itu tidak apa-apa dan bukan malah termasuk pelanggaran. Kenapa? Dalam sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah mengatakan begini, au kama qala udhkurul fajira bima fihi likay yahdharuhun nas. Sebutkanlah orang fajir ini sudah mulai ngacak-ngacak agama, sebutkanlah namanya, udhkur. Jadi Rasulullah menyebutkan udhkurul fajra bima fihi, dengan apa yang dia lakukan kemaksiatannya, agar tidak diikuti orang lain. Kenapa? Likay yahdharuhun nas, agar orang-orang lain waspada, agar orang lain itu nggak ngikut. Misalkan seperti siapa? Yang golongan jaringan Islam liberal ya, Ulil Absar Abdallah, dan juga orang-orang yang memang ingin mengacak-ngacak seperti Zuhairi Misrawi yang pernah mengatakan bahwa haji itu hanya membuang-buang uang saja gitu. Kenapa kok enggak dibuat pembangunan atau untuk kemudian bantuan sosial dan yang lainnya? Enggak usah lah, kalau kita ibadah itu kan sudah cukup, ngapain haji dan juga harus ke Mekah, ngapain? Kan itu hanya mengayakan orang-orang Arab Saudi yang memang sudah kaya gitu. Enggak usah lah. Kan pernah ada wacana seperti ini, pernah mengatakan begini. Ini perlu untuk kita sebutkan namanya bahkan. Kenapa? Agar kemudian orang-orang tidak terlena sehingga kemudian mempunyai pemikiran yang rusak juga. Maka apakah termasuk adab? Ya beradab malah. Jadi menyebutkan sesuatu yang agar orang lain tidak ikut, maka itu harus. Karena menggibah itu secara umum hukumnya haram. Tapi ada beberapa orang yang justru dianjurkan. Di antaranya apa ini dia? Orang yang sudah mulai mengacak-ngacak agama, benar-benar ingin merusak agama. Abu Janda. Nah, itu sudah kita sebutkan. Dia mengatakan ini, itu dan segala macam kan? Kita sebutkan namanya agar orang lain tidak ikut. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Tapi menggibah secara umum memang haram. Nah. Jadi enggak apa-apa. Nah. Tayyib.
Ada lagi? Ya, mungkin satu lagi aja ya. Nah, jam berapa ini? Hah? Oh iya. Cukup sudah ya? Baik, alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah ini hangat ini. Masyaallah, subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.